Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wasallim tasliman kasiran birahmatika arhamar rahimin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, jemaah yang dikasihi, yang dihormati, yang dicintai, yang sudah ringan langkahnya datang ke rumah Allah di pagi ini, Jumat pertama bulan Sya'ban. Seperti biasa di pagi Jumat kita mengambil, menyingkap pesan Allah dalam surah Sejadah, dan pagi ini akan dikaitkan dengan surah Al-Balad. Surah Al-Balad 20 ayat, Sajadah 30-50 ayat. Orang yang datang ke masjid kalau sempat membaca Quran, nilainya satu ayat sebuah kendaraan mewah zaman Nabi, unta yang besar yang gemuk. Demikian Islam merangsang kita membaca Al-Quran, memikirkan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Kita bersama ayat 9 surah Sajadah yang mempunyai kaitan erat dengan ayat 8, 9, dan 10 surah Al-Balad. Ayat 9 surah Sajadah menyorot tentang nikmat besar, nikmat utama, nikmat pokok yang diberikannya kepada setiap makhluk. Apa itu? Di sini dibilang wa ja'ala lakumus sama', dikasihnya telinga untuk mendengar, wal absar, mata untuk melihat, wal afidah, hati untuk berfikir. Tiga nikmat ya, as-sama, wal absar, wal afidah. Dalam surah Balad di sana juga disebut ainaini, dua mata, syafat lisanan, lidah, wa syafataini, dua bibir, kemudian an-najdain, dua jalan. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah jadikan nikmat yang besar ini telinga. Coba bayangkan kalau tidak ada telinga sama kita, kan susah. Absar, mata, coba kalau tidak ada mata, susah ya. Wal afidah, hati untuk berfikir. Coba kalau orang itu tidak bisa berfikir, hatinya tidak berfungsi, tentu serba susah ya. Di sini Allah memperingatkan qalilan ma tashkurun, sedikit yang mensyukurinya. Macam mana nak bersyukur? Kita kena fikirkan nikmat itu dulu, hebatnya nikmat mata, telinga, dan hati. Lalu kita gunakan fasilitas ini untuk ketaatan kepada Allah. Subhanallah. Telinga untuk mendengar yang baik-baik, mendengar kalamullah dibacakan, sama ada kita dengar di masjid atau kita dengar di rumah melalui rekaman, ataupun suami baca Quran, istri mendengar, istri baca Quran, suami mendengar. Subhanallah, subhanallah. Teringat kisah seorang istri salehah baru mendirikan rumah tangga. Dia bilang sama suaminya, sekarang saya sudah sah menjadi istri. Abang Anda ini suami saya. Suami wajib mengajar istrinya, tolong ajar saya menghafal Al-Quran. Itu diminta oleh si istri, pengantin baru. Subhanallah. Maka mereka bergiat menghafal Quran, sebaik saja melangsungkan perkawinan. Alhamdulillah, dalam kisahnya 2 tahun mereka bekerja keras. Kata orang Malaysia bertungkus lumus. Maka mereka yang bekerja keras 2 tahun hafal Quran 30 juz. Sudahkah pernah khatam Quran dengan istri di rumah?
Itu akan ditanya nanti. Ini pagi Jumat, tadi malam Jumat, ada ndak baca Quran di rumah dengan istri? Surah Kahfi, surah Yasin dan lain-lain. Kalau malamnya ndak dibaca, siang ini ada ndak rencana untuk berinteraksi dengan kalamullah bersama pasangan hidup, bersama ahli keluarga? Subhanallah. Sepatutnya begitu ya. Kalau kita duduk dengan keluarga untuk menikmati kalamullah, pendengaran, penglihatan dan hati kita arahkan untuk memikirkan kalamullah, insya Allah malaikat akan datang ke rumah kita. Itu surah Sajadah tadi katanya sedikit yang bersyukur, sedikit yang mau mendengar Al-Quran, sedikit mau yang melihat lembaran Al-Quran. Nah, kalau screen HP bisa berjam-jam, kalau Quran tidak bisa. Nah, itu kenapa? Wal afidah, sedikit yang memikirkan Al-Quran. Kalamullah ini untuk dibaca, untuk didengar, dan untuk difikirkan, bahkan untuk disebarkan, untuk diamalkan, dan untuk diperjuangkan. Itu dalam surah Sajadah. Kita pergi lagi ke surah Al-Balad. Di sini apa katanya? Alam naj'al lahu ainain. Bukankah sudah kujadikan untuk manusia itu dua mata, walisanan, lidah, wasyafatain, dua bibir, kemudian wahadainahu najdain, sudah ditunjuki jalan yang baik. Ini jalan ke masjid, ini jalan ke pasar, ini jalan ke toko, ini jalan ke kebun, ini jalan ke kantor. Kenapa jalan ke masjid kadang-kadang tidak nampak? Jalan ke tempat lain mesti ditempuh, mesti dilalui. Subhanallah. Ini jalan yang baik, ini jalan yang tidak baik. Kenapa kita tidak pernah berpikir saya mesti menjauhi jalan yang tidak baik, saya mesti menempuh jalan yang baik. Wahadainahu najdain. Allah tunjuki kita dua jalan. Dalam diri kita ada akal, ada hati, ada iman. Iman bisa memilih yang baik yang tak baik. Hati bisa juga menimbang. Akal juga berfungsi untuk membedakan yang baik yang tak baik. Kenapa kita kadang-kadang lupa? Itu maksudnya di sini. Jadi itulah tadi ya, ada 45 nikmat: nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hati. Di sini nikmat lidah, nikmat bibir atau mulut, kemudian nikmat hidayah Allah. Setiap manusia yang waras, yang normal, dia bisa membedakan yang baik yang tak baik. Kecuali orang kalau sudah rusak. Kadang-kadang orang sudah rusak, serusak-rusaknya, tidak nampak yang baik lagi. Tidak mau mikirkan yang baik. Bahkan ada yang terbalik, yang baik dilihat tak baik, yang tak baik dilihat baik. Berapa ramai manusia yang terbalik pertimbangannya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita masih dijaga Allah. Itu saja dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa ardana yahyakum rahmatika nasta'is. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata'in. Ya Allah, ampunlah dosa jemaah yang masih sabar duduk di rumahmu ini ya Allah. Didiklah kami, ajarlah kami, latihlah kami untuk mencintai-Mu Allah, mencintai jalan-jalan cinta terhadap-Mu ya Allah, mencintai orang yang mencintai-Mu ya Allah, mencintai sarana cinta Allah. Marzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amman yuqarribu ila hubbika ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.